kalian akan ditangkap dan dianiaya karena namaku. Namun saat itulah menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi tentang aku. Salve sahabatku, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Damai dan sukacita Kristus kiranya selalu beserta kita, dan semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat selalu. Seandainya ada saudara kita yang sakit ataupun ada masalah, marilah kita bersatu hati berdoa, mohon semoga Tuhan memberikan mereka jalan keluar. Amin. Kembali Diamore Channel mengajak kita bersama-sama untuk merenung dan belajar firman Tuhan yang akan kita ambil dari Injil bacaan liturgi hari ini. Dan marilah kita dahului dengan tanda kemenangan Tuhan, tanda kemenangan Kristus, tanda kemenangan kita, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus berkata kepada murid-muridnya, akan datang harinya kalian ditangkap dan dianiaya. Karena namaku kalian akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat, dimasukkan ke dalam penjara, dan dihadapkan kepada raja-raja dan para penguasa. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu tetaplah teguh di dalam hatimu. Jangan kalian memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Aku sendirilah yang akan memberi kalian kata-kata hikmat, sehingga kalian tak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kalian akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu. Dan beberapa orang di antaramu akan dibunuh karena namaku. Kalian akan dibenci semua orang, tetapi tidak sehelai rambut kepalamu akan hilang. Kalau kalian tetap bertahan, kalian akan memperoleh hidupmu. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabatku, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Dikejar-kejar, ditangkap, dan dianiaya bagi pengikut Kristus, bagi para murid Kristus, bukan hal yang luar biasa, bukan hal baru, dan bukan pula baru terjadi di zaman sekarang. Sejak awal abad pertama sampai dengan awal abad keempat, para pengikut Kristus selalu dikejar-kejar, ditangkap, dianiaya, dipenjarakan, bahkan dibunuh. 12 murid Yesus semuanya mati dibunuh, kecuali Rasul Yohanes. Demikian juga di dalam sejarah gereja, kita kenal dengan ungkapan yang mengatakan bahwa darah para martir adalah benih kekristenan. Di mana ada darah para martir ditumpahkan, di situ tumbuh subur gereja Katolik. Dalam Injil Lukas hari ini yang kita baca, Tuhan Yesus sudah memperingatkan kepada para murid, para pengikutnya, bahwa akan datang harinya kalian ditangkap dan dianiaya karena namaku. Kalian akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat, dimasukkan ke dalam penjara, dan dihadapkan kepada raja-raja dan para penguasa-penguasa. Maka tragedi-tragedi semacam itu, dikejar, ditangkap, dianiaya, dipenjarakan. Sekarang kita melihat gereja-gereja banyak dibakar, sedang ibadat dihalangi, izin membangun gereja sangat sulit untuk didapatkan. Semuanya ini menjadi bukti nyata kebenaran yang disabdakan oleh Yesus sebagaimana kita baca Injil hari ini. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus,
Kalau kita perhatikan para calon pemimpin dunia ini dan janji-janji mereka pada saat sedang proses suksesi dan kampanye-kampanye, rasa-rasanya masyarakat akan tidak perlu kerja berat lagi kalau mereka memang terpilih. Karena segala sesuatu terlihat menjadi serba mudah. Kelihatannya segala sesuatu akan menjadi serba gampang. Tetapi lihat kenyataannya. Sementara Yesus merekrut para muridnya dengan janji-janji yang sungguh menyedihkan, yaitu harus memikul salib, menderita, dianiaya, bahkan dibunuh demi nama Yesus. Bahkan menjadi lebih lengkap penderitaan itu, lebih sempurna penganiayaan itu datang, karena akan terjadi juga dalam keluarga, akan ada perbantahan, permusuhan, bahkan saling membunuh di antara anggota keluarga. Banyak orang juga bertanya-tanya, mengapa umat Kristen seolah-olah mendapatkan nasib buruk ketika menjadi pengikut Kristus? Mengapa banyak pengikut Kristus mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan, dianiaya oleh karena iman mereka akan Kristus? Sepanjang hidup, pengikut Kristus selalu bergelimang air mata. Lalu timbul pertanyaan, di manakah Yesus Sang Kristus, Sang Juru Selamat kita? Apakah Yesus tidak mau menolong kita? Apakah Yesus sengaja membiarkan kita dianiaya, menderita? Sahabatku yang terkasih di dalam Kristus, sebagai murid Kristus, kita tidak perlu gelisah, kita tidak perlu sedih menghadapi semua hal ini. Yesus pernah mengingatkan kita lewat Injil Lukas bab 15 ayat 19 bahwa sekiranya kamu dari dunia, tentunya dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia ini, melainkan Aku telah memilih kamu dari dunia ini. Sebab itulah dunia membenci kamu. Inilah peringatan Yesus bagi kita. Sahabatku yang terkasih di dalam Kristus. Oleh sakramen pembaptisan kita telah dipilih dan diangkat menjadi anak-anak angkat Allah. Kita menjadi warga kerajaan surga. Karena itu, dalam dunia fana ini, kita harus berani menderita bersama Kristus, berani memikul salib bersama Dia. Sebab itulah jalan kita menuju kepada keselamatan. Yesus sendiri telah mengatakan hal itu kepada kita. Bukan jalan kemewahan, bukan jalan kenikmatan yang ditawarkan Yesus kepada kita, tetapi jalan sengsara, jalan salib, dan jalan penderitaan. Kata orang Via Dolorosa, melalui salib kita memperoleh hidup kekal. Kita memperoleh sukacita surgawi. Tidak akan ada kebangkitan tanpa salib yang mematahkan kutuk maut. Tidak akan ada hidup abadi tanpa jalan derita. Dan Yesus sendiri menjamin siapapun yang setia dalam jalan salib, jalan penderitaan yang dilandaskan pada pengorbanan kasih, sebagaimana Ia sendiri telah melakukan, bergantung di atas kayu salib, maka akan membawa kita kepada kebahagiaan kekal di surga. Siapa yang bertekun dan bertahan sampai akhir zaman akan memperoleh hidup. Memang gereja sepanjang masa adalah gereja yang dianiaya, gereja yang berjuang. Kita tidak perlu kaget akan hal-hal itu. Yesus telah berpesan agar kita menjadikan semua tragedi ini menjadi kesempatan untuk bersaksi bahwa keselamatan yang datang dari Allah ada di dalam diri Yesus Kristus, Sang Mesias. Maka apapun yang terjadi, kita sebagai warga kerajaan surga harus selalu ada tempat di dalam hidup kita, tempat di dalam hati kita untuk berbela rasa,
dengan sesama, dan kasih persaudaraan. Ada kasih sayang yang sejati kepada sesama, bahkan kepada musuh yang telah menganiaya dan mengejar kita. Untuk membuktikan bahwa kita memang bukan dari dunia ini, tetapi kita adalah warga kerajaan surga, bahwa kita milik Kristus. Karena itu tidak boleh ada ruang kebencian, tidak boleh ada hawa nafsu balas dendam, tidak boleh ada intoleran dan lain-lain di dalam hidup kita. Menderita bersama Kristus itu sudah menjadi bagian hidup kita. Sehebat apapun penderitaan kita, seberat apapun salib yang kita pikul, semuanya itu tidak berarti ketika kita masuk ke dalam sebuah sukacita abadi, sukacita hidup kekal di dalam kerajaan surga. Dan kita memiliki harapan yang teguh akan hal itu, bukan pengharapan yang sia-sia, karena Tuhan Yesus sendiri telah menjamin semuanya itu kepada kita dengan kebangkitannya dan naik ke surga, duduk di sisi Bapa. Demikianlah renungan kita hari ini. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, bantulah kami dengan rahmat-Mu agar kami kuat memikul salib hidup kami sendiri. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah keluarga kudus Nazaret, Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Semoga Tuhan Yesus Kristus selalu memberkati kita semua. Salam damai Kristus, salam sehat selalu. Dia More Channel.